Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Nama gue Raka, dan ini cerita yang sampai sekarang masih berhasil bikin bulu kuduk gue berdiri setiap kali dengar suara angin malam. Bahkan sekarang, pas gue nulis cerita ini, gue masih bisa ngerasain hawa dingin dari desa itu. Seolah-olah tempat itu belum ngelepas gue sepenuhnya. Desa itu namanya Randu Alas, sebuah desa kecil di Jawa Barat yang letaknya agak jauh dari jalan besar dan dikelilingi pepohonan randu tua yang batangnya gede-gede banget, kayak pilar-pilar raksasa yang jagain pintu masuk ke dunia lain. Gue sampai di Randu Alas sekitar jam 5 sore. Matahari udah mulai turun, sehingga cahayanya jadi oranye keemasan dan ngebuat siluet pohon randu terlihat panjang dan mengerikan. Gue datang sebagai pegawai dokumentasi, ditugasin sama kantor buat bikin konten potensi wisata alam. Katanya di Randu Alas ada hutan kecil yang punya jalur trekking lumayan indah. Terus ada danau mungil yang airnya jernih banget. Cocok buat diangkat jadi konten wisata tersembunyi. Itu katanya. Jujur aja, gue waktu itu ngerasa nothing special. Ya desa biak, rumah-rumah kayu berjajar anak-anak kecil, lari-larian tanpa alas kaki. Ibu-ibu nyuapin bayi bapak-bapak ngobrol di teras sambil nyeruput kopi. Bau kayu bakar kecampur tanah basah ngajak gue buat ngerasa nostalgia masa kecil. Semua biasa aja, adem, tenang, gak ada tanda hal yang aneh. Gue juga bukan orang yang percaya sama hal mistis. Atau lebih tepatnya, gue gak mau percaya. Buat gue, kalau gak masuk akal ya berarti gak benar. Tapi pikiran itu mulai goyah setelah gue ngeliat cara beberapa warga ngeliatin gue. Bukan gak sopan, tapi kayak mereka tahu sesuatu yang gue gak tahu, dan mereka ngerasa kasihan. Penginapan gue cuma sebuah rumah kayu sederhana yang disewain sama keluarga setempat. Pemiliknya Bu Iro, perempuan paruh baya yang senyumnya hangat tapi matanya kayak nyimpen sesuatu yang berat. Dia ramah, tapi ada saat tertentu dia suka ngomong pelan kayak orang yang takut rahasianya kedengeran makhluk lain. Pas gue baru datang, dia bilang, "Neng, Mas Raka, kalau malam jangan keluar ya. Di sini anginnya jelek." Gue cuma ketawa kecil. "Angin jelek gimana, Bu?" "Masuk angin." Dia nggak ketawa balik. Dia cuma nyaut pelan, "Pokoknya ojo metu bengi-bengi. Bahaya. Don't go out at night. It's dangerous." Waktu itu gue mikir, mungkin maksudnya banyak binatang liar, atau jalannya gelap, atau ya cuman kekhawatiran orang desa. Gue anggap sepele. Gue taruh tas, mandi, dan duduk di teras sambil ngopi yang dikasih gratis. Suara jangkrik dan gemerisik angin bikin suasana agak syahdu. Sampai tiba-tiba dari ujung halaman, ada anak kecil, umur sekitar 7 tahun, berhenti main bola dan ngeliatin gue tajam. Tatapannya kosong, tapi penuh rasa penasaran bercampur takut. Gue senyum balik dan bilang, "Kenapa, Dad? Bolanya mau diambil?" Dia geleng pelan. Terus dia bilang, "Suaranya lirih, Mas. Kalau nanti tengah malam dengar suara orang jerit, jangan dibales ya. Jangan ngomong apa-apa." Gue langsung ngerinding kecil. Suara apa? Anak itu maju sedikit dan bisik pelan, "Suarane wong sing dadi tumbal." Suara orang yang jadi tumbal. Habis ngomong itu, dia langsung lari lagi ke arah ibunya. Gue banggong. Gue pikir dia cuma nakut-nakutin, tapi ekspresi wajahnya terlalu natural untuk dianggap bercanda. Malam pertama gue masih santai, nggak ada apa-apa. Angin cuma berhembus pelan, ngebawa bau kayu basah dan daun randu yang jatuh. Gue tidur cukup nyenyak, tapi besoknya semuanya berubah. Sahur hari itu, gue pergi ke warung kecil di dekat persimpangan buat beli minuman dingin. Warungnya sederhana, penerangannya cuma lampu kuning suram, tapi suasananya hangat. Pemilik warung, Mang Darsa,
Orangnya ramah. Umurnya mungkin sekitar 60 tahun, tapi badannya masih tegap. Gue duduk sambil ngobrol ringan, nanya soal objek wisata, desa, air terjun, dan danau yang mau gue liput. Semua berjalan biasa sampai gue impulsif banget bertanya, "Mang, bener di sini ada suara jeritan tengah malam?" Seketika tangan Mang Darsa yang lagi mau buka botol minuman berhenti. Dia noleh ke gue, pelan, sunyi. Wajahnya tiba-tiba berubah kayak orang yang baru dengar berita buruk. Sing ngomong gitu saha. "Nah, siapa yang bilang begitu?" "Ya, ada anak kecil bilang gitu ke saya," jawab gue, agak kikuk. Mang Darsa taruh botol itu dengan tangan agak gemetar. "Kacian, yui. Bener tuh ayah nu nyaritakeun ke Anjun," katanya sambil geleng pelan. "Kasian, beneran ada yang sampai bilang begitu ke kamu." Gue ngerasa aneh. "Kenapa, Mang?" Beliau mendesah panjang, duduk lebih dekat. Lalu dia bicara pelan banget, kayak orang yang takut ada sesuatu di luar warung yang sedang nguping. "Di Randu Alas Yeu, loba hal ingu, ulah didangu. Loba hal nu, ulah dititenan." Terutama soal jagal Randu Alas. Di Randu Alas ini, banyak hal yang sebaiknya tidak didengar. Banyak hal yang sebaiknya tidak diperhatikan, termasuk soal jagal Randu Alas. Gue nyengir kecil. "Jagal kayak tukang potong itu mah." Wajah Mang Darsa makin pucat. "Jagal nu iyu lain, nu motong domba. Tapi nu manusia." Jujur, hati gue langsung kayak jatuh ke lantai. Dia lanjut cerita. Kata dia, dulu ada seorang warga bernama Surya. Orang baik, tapi hidupnya susah banget. Dagangannya gak pernah laku, duit habis buat obati anaknya yang sakit, dan istrinya ninggalin rumah. Karena putus asa, dia pergi ke orang pintar yang tinggal jauh di hutan randu paling tua. Orang itu dikenal sebagai Kasepuhan, seseorang yang diyakini udah hidup ratusan tahun. Kasepuhan itu nawarin pesugihan, pesugihan yang cuma dimiliki desa Randu Alas. Pesugihan dengan janji, dagangan laris terus, duit ngalir tanpa henti, hidup makmur. Tapi syaratnya, tumbal manusia, dan bukan sembarang tumbal. Tumbal yang harus diambil tanpa sepengetahuan warga lain yang bikin ngeri. Menurut Mang Darsa, suara teriakan tumbal itu nggak hilang. Nadanya tetap, jeritannya tetap, dan setiap tengah malam, jeritan itu bakal balik lagi. Mau itu korban 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, katanya rohnya tetap dipanggil ulang setiap malam. Gue ketawa kecut. Gue pikir Mang Darsa bercanda, tapi ekspresinya terlalu serius. Matanya kayak lagi ngeliat sesuatu yang jauh lebih buruk dari sekadar rumor. "Nah, lamun tengah pauting aya nun jerit, ulah ngorek-orek, ulah neangan sumberna. Kalau tengah malam ada yang menjerit, jangan cari-cari, jangan coba-coba lihat asalnya." Gue merinding, tapi rasa penasaran gue jauh lebih besar. Malam kedua akhirnya datang. Dari maghrib, desa udah kayak kota mati. Gak ada orang di teras, gak ada suara obrolan, gak ada lampu yang nyala terang. Semuanya gelap. Angin bertiup lebih kencang dari kemarin, dan daunnya jatuh-jatuh ke atap penginapan bikin suara tek, tak. Yang aneh banget, Bu Iroh bahkan ngetuk pintu kamar gue sebelum jam 9. "Mas, pintunya dikunci ya." "Aman, di dalam aja." Gue angguk. Jam 10 gue masih santai. Gue nonton video di laptop sambil ngemil biskuit. Jam 11 lewat sedikit, udara mulai dingin. Padahal tadi sore panas terik. Gue tutup jendela rapat-rapat. Gue gak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dada gue sumpek, kayak ada perasaan gak enak yang gak jelas. Jam 12 lewat 10 menit, suasana makin sepi. Gue berusaha tidur, tapi mata gue susah merem. Angin berhenti, bertiup. Yang kedengeran cuma suara detak jam yang lambat. Kemudian ada suara dari kejauhan. Pertama pelan, lama-lama jelas. Kayak suara seseorang lagi merintih. Gua kaget dan langsung duduk. Gue tahan napas. Suara itu makin dekat, dan tiba-tiba suara itu berubah jadi jeritan panjang yang nembus dinding kamar gue. Gue langsung freeze. Suara itu panjang banget, kayak dari seseorang yang diseret sambil disakiti perlahan-lahan. Suaranya bukan kayak hantu di film, bukan kayak efek suara. Ini suara manusia, suara asli, suara seseorang yang lagi benar-benar kesakitan. Gue berdiri pelan, kaki gue lemes. Gue jalan ke jendela,
dan buka gorden dikit. Cuma dikit, sekitar 2 jari, di luar gelap banget. Tapi dari kejauhan, di antara batang pohon randu, gue lihat bayangan putih melintas pelan. Bukan jalan, tapi kayak diseret. Suaranya makin sadis. Telung, aduh, telung. Gue langsung mundur. Jantung gue serasa mau copot. Gue masuk selimut nutup kepala, tapi suara itu gak berhenti. Bahkan makin dekat. Makin jealous. Suara seretan juga makin terdengar, Mas. Tolongin, Mas. Suaranya sekarang tepat di luar jendela. Gue gak berani lihat. Cute. Napas gue tersengal-sengal. Ada suara lain ikut muncul. Suara langkah pelan. Suara batuk yang aneh. Kayak seseorang yang tenggorokannya robek. Dari luar, samar-samar gue dengar suara lirih. Pelik, pelik. Gue tutup kuping gue. Tapi suara itu kayak masuk ke kepala gue langsung. Gue gak tidur sampai pagi. Dan waktu pagi datang, suara itu hilang seolah gak pernah ada. Seolah cuma mimpi buruk. Tapi good. Itu nyata. Karena di bawah jendela kamar gue, ada bekas seretan panjang di tanah. Dan ada bercak merah kecoklatan. Kayak darah yang udah kering. Dan di situ gue sadar, desa Randu Alas bukan tempat yang seharusnya gue datangi. Dan sesuatu dari malam itu kayaknya udah mulai memperhatikan gue. Sore itu udara di pinggir road menuju Randu Alas rasanya berat. Kayak ada kabut tipis yang gak kelihatan mata tapi ngasih tekanan di dada. Gue duduk di bangku kayu warung kecil milik Mang Darsa. Warungnya sederhana banget, cuma terpal biru yang udah mulai pudar dan beberapa bangku bambu yang udah keropos di bagian ujungnya. Tapi suasananya, entah kenapa bikin gue ngerasa kayak lagi nongkrong di tempat yang gak aman. Angin sore sempat berembus pelan, bawa aroma tanah lembab dan dedaunan kering dari arah Randu Alas. Sementara itu, suara motor lalu lalang perlahan makin sepi karena hari mulai meredup. Gue lagi ngopi sambil mikir tentang suara jerit di malam sebelumnya. Suara itu bener-bener nusuk kuping. Kayak orang diseret paksa ke dalam gelap. Gue pengen nanya lebih jauh, jadi gue buka omongan pelen-pelen sama Mang Darsa. Orangnya sudah tua, kulit keriput, tapi tatapannya selalu tajam. Kayak baru ngelihat hal-hal yang gak seharusnya manusia lihat, Mang. Bener ada suara orang jerit setiap malam? Tanya gue sambil pura-pura santai. Mang Darsa yang lagi ngaduk kopi hitam langsung berhenti. Sendoknya menggantung di udara. Tatapannya beralih ke gue pelan. Kayak gue baru nyebut sesuatu yang tabu banget buat warga sini. Ulah ngomong sembarangan. Nah, katanya pelan. Suaranya serak tapi tegas. Di diete haloba anu ngadenge. Tapi saya utiknu masih berani nyari takyun. Gue yang awalnya cuma penasaran langsung ngerasa ada hawa dingin nyusup dari belakang leher. Rasa merinding itu muncul dengan sendirinya. Nah, kalau banyak yang dengar, kenapa nggak ada yang berani cerita, Mang? Gue coba pancing lagi. Meskipun jujur gue sendiri mulai nggak yakin gue pengen tahu. Mang Darsa nggak langsung jawab. Dia taruh sendok pelan-pelan, ngelap meja, tapi sorot matanya terus ngeliat keluar warung. Ke arah bayangan pepohonan di pinggir jalan. Kayak takut ada yang nguping. Setelah beberapa detik yang terasa lama, dia akhirnya duduk di kursi bambu seberang gue. Bersandar pelan sambil narik nafas dalam-dalam. Di kampung iyo, katanya pelan. Anu nyari takyun, sok aya we nasib naan. Sok ngaleungit, sok giring dadakan, sok jadi tuaras. Gue yang tadinya duduk santai langsung tegak. Sampai segitunya, dia ngangguk pelan. Eta sababna urang ulah asal nyerita. Di Randu Alas, lobanu tu ketingali. Itu sebabnya kita jangan asal ngomong. Di Randu Alas, banyak yang tidak terlihat. Gue jadi makin penasaran sekaligus was-was. Pandangan gue nyusur jalan kecil menuju hutan Randu Alas. Dari sini kelihatan pohon-pohon tinggi yang tumbuh rapat. Ada satu pohon randu besar yang paling mencolok. Batangnya besar, berakar menjulang. Daunnya lebat walau diterjang angin sore. Tanpa gue tanya lagi, Mang Darsa mulai buka cerita, tapi nadanya pelan banget. Kayak takut kalau suaranya dipantau sesuatu. Dulu, ada seorang laki-laki namanya Surya, katanya. Orang biasa, pedagang kecil, jualan kebutuhan sehari-hari. Tapi nasibnya buruk, toko kecilnya bangkrut, istrinya ninggalin dia bawa anak-anaknya. Terus anak bungsunya sakit keras,
Butuh biaya gede, Mang Darsa ngaduk kopi tanpa diminum. Cuma buat nenangin tangannya yang bergetar. Surya itu orang baik, nak, sopan, rajin, tapi hidupnya kayak dihantam bertubi-tubi. Sampai suatu malam dia hilang beberapa hari. Warga bilang dia pergi nyari bantuan ke dukun di ujung Randu Alas. Gue langsung fokus. Dukun? Masih ada dukun yang tinggal di hutan? Mang Darsa ngangguk dengan wajah serius banget. Dukun, tama lain dukun biasa. Jalma kolot anu geus lila cicing didinya. Eng anak, Ki Jago. Dukun itu bukan dukun biasa. Orang tua yang sudah lama tinggal di situ. Namanya Ki Jagal Randu. Gue langsung ngerasa jantung gue turun ke perut. Nama itu aja udah gak enak didengar. Kenapa namanya begitu? Mang Darsa menarik napas berat. Kelihatan banget dia gak nyaman ngomongin ini. Karena dulunya, puluhan tahun lalu, Ki Jagal Randu itu pembantai. Jalma-jalma leungit, mayit kapanggih tanpa organ. Lain manusia biasa nu sanggup ngalaku keun gitu. Karena dulu, puluhan tahun lalu, Ki Jagal Randu itu jagal manusia. Orang-orang ditemukan tanpa organ. Bukan manusia biasa yang bisa melakukan itu. Gue diam. Nalar gue bilang cerita ini mustahil. Tapi insting gue bilang, ini bukan cerita karangan. Mang Darsa melanjutkan. Waktu Surya datang ke sana, dia lagi putus asa. Ki Jagal Randu nawarin pesugihan, namanya Pesugihan Jagal Randu Alas. Kata itu keluar pelan. Tapi efeknya bikin suasana warung langsung jadi gelap. Bahkan angin sore sempat berhenti. Gue bener-bener merasakannya. Pesugihan itu menjanjikan apa aja yang Surya mau. Selanjutnya, dagangannya bakal laris terus. Uang gak bakal habis. Bahkan penyakit anaknya bakal sembuh. Ada syaratnya kan? Gue potong, udah keburu yakin namanya juga pesugihan? Mang Darsa mengangguk. Bibirnya seperti sulit bergerak. Syaratnya satu, setiap malam Jumat Kliwon, Surya harus menyerahkan tumbal. Gue menggenggam gelas kopi tanpa sadar. Tumbalnya apa? Mang Darsa menatap gue lama. Lalu jawab dengan suara paling rendah yang pernah gue dengar dari orang tua itu. Manusa. Gue gak langsung bisa merespons. Kepala gue kosong beberapa detik. Dan Surya, Dera, tanya gue pelan. Mang Darsa menunduk. Awalnya tidak. Tapi hidupnya makin berat. Anaknya hampir meninggal. Dia kembali ke Ki Jagal Randu. Dan sejak itu, tiap malam Jumat Kliwon, ada orang hilang. Gue merinding. Tapi, lanjut Mang Darsa. Suaranya makin serak. Yang paling horor bukan tumbalnya. Dia menatap gue dalam. Kayak pengen memastikan gue bener-bener siap mendengar bagian ini. Yang paling horor adalah tumbal-tumbal itu balik lagi. Gue langsung kaku. Maksudnya, roh-roh mereka gak terima. Mereka menjerit. Setiap malam, leumpang di sekitar Randu Alas. Maranehna nyiar nu masih hirup. Mereka berjalan, mencari yang masih hidup. Suara motor lewat tiba-tiba bikin gue kaget. Padahal kebisingannya kecil. Tapi suasana ini udah bikin syaraf gue tegang, Mang. Kalau tumbalnya balik, Surya gimana? Mang Darsa menghela napas. Itu dia masalahnya. Surya juga mulai diganggu. Awalnya cuma suara langkah di luar rumahnya. Lalu suara orang nangis di pojokan kamar. Lalu suara anak kecil manggil-manggil namanya tengah malam. Anak kecil? Gue tegak lagi. Anak hilang pertama. Tumbal pertamanya. Katanya pelan. Rohnya nggak pergi. Malah ngikut. Injerit. Nangis. Ngasih tanda. Tapi bukan tanda damai. Angin sore berembus lebih dingin. Gue sampai harus nyelain tubuh buat ngurangi rasa ngeri. Lalu gimana nasib Surya? Gue tanya lagi. Mang Darsa menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, suatu malam saya dan sejak itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara jerit itu kedengeran dari dalam hutan Randu Alas. Kadang cuma satu suara. Kedang do, kedang bon. Tapi selalu ada. Dia mencondongkan badan ke arah gue. Nulewih ngeri. Warga percaya itu bukan cuma suara tumbal, tapi juga suara Surya. Gue langsung merinding dari kepala sampai kaki. Mang Darsa menambahkan dengan suara yang sudah hampir berbisik. Kabarnya, setelah Surya gagal penuhi tumbal terakhir, Ki Jagal Randu narik tubuh dan jiwanya. Dia dijadikan bagian ritual. Katanya, dia sekarang yang jagal tumbal baru di sana. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Tenggorokan gue kering. Saking tegangnya, gue bahkan lupa napas beberapa detik. Mang Darsa tiba-tiba bangun, berdiri sambil nyapu lantai bambu.
kayak orang yang ingin cepat mengakhiri topik ini. Tapi kau jangan terlalu penasaran. Nah, udahlah, jangan sampai kamu ikut campur. Tempat-tempat kayak gitu bukan buat orang biasa. Gue cuman ngangguk kecil, tapi pikiran gue muter terus. Semuanya terdengar terlalu seram untuk jadi sekadar cerita. Sampai akhirnya, Mang Darsa berhenti nyapu dan menatap gue. Besok, malam Jumat Kliwon, katanya datar. Dan saat dia bilang itu, angin sore yang tadinya tenang berubah jadi dingin menusuk. Langit yang merah oranye perlahan berubah kelabu. Burung-burung di pepohonan tiba-tiba berhamburan pergi. Gue Enggarisan Firesat. Buruk banget. Kayak ada sesuatu yang lagi nunggu di balik randu alas. Siap muncul pas hari berganti. Dan saat malam Jumat Kliwon makin dekat, give side up. Suara jeritan kemarin ternyata cuma permulaan. Gue balik ke penginapan sambil ngerasa langkah gue lebih berat dari biasanya. Penginapan itu cuma bangunan kecil dengan 4 kamar sempit yang berdiri di pinggir desa. Lampunya redup banget, kayak bohlam murah yang sudah bertahan-tahan gak diganti. Waktu itu masih jam 9 malam, tapi suasana desa seperti sudah masuk dini hari. Sunyi, terlalu sunyi, sampai suara gue napas sendiri bisa kedengeran jelas. Gue buka pintu kamar yang cuma dikunci gagang biasa, terus masuk sambil narik napas pelan. Tempat tidur kecil dengan spray warna gading yang udah mulai kusam, meja kecil dengan noda kopi kering, dan kipas angin tua yang kalau nyala bunyinya kayak orang batuk berat. Itu doang isinya. Tapi hari itu, entah kenapa, kamar yang biasanya terasa sempit malah terasa terlalu luas dan kosong. Kayak ada ruang gelap di setiap sudutnya. Gue duduk di kasur, nyalain lampu meja yang warnanya kuning pudar. Cahaya itu cuma mampu ngusir sedikit kegelapan. Seluruh tembok kamar kayak menelan cahaya lebih cepat dari biasanya. Angin masuk pelan lewat celah jendela yang agak renggang. Sebenarnya itu cuma angin malam, tapi bunyinya serius. Gue nggak lebay, mirip kayak bisikan. Ada suara halus yang kayak bilang sesuatu, tapi terlalu pelan buat dimengerti. Gue coba tutup celah jendela pakai kain yang ada di rak, tapi tetap aja ada suara gesekan pelan tiap kali angin datang dari arah randu alas. Kata-kata Mang Darsa terus muter di kepala gue. Tentang tumbal, tentang jeritan malam Jumat Kliwon, tentang roh-roh yang balik nyari orang hidup. Gue tiduran, tapi mata gue tetap terbuka. Mulai saat itu, gue sadar gue gak bakal bisa tidur cepat. Pikiran gue udah keburu kacau. Setiap kali gue merem, bayangan pohon randu besar itu muncul lagi. Akar-akarnya, batangnya, dan angin yang dengungannya kayak suara napas. Jam 00,1 gue lihat jam, berharap waktu berjalan cepat. Tapi suasana makin mencekam. Semua masih sepi, tapi bukan sepi yang normal. Sepi ini bikin gue ngerasa kayak lagi dipantau. Ada tekanan di udara, kayak ada sesuatu yang berjalan pelan di luar kamar. Jam 00,27, kelopak mata gue mulai berat. Gue capek banget. Gue coba merem sambil narik napas pelan. Gue berusaha fokus ke suara kipas angin tua itu biar gak terlalu terpikir hal-hal aneh. Jam 00,31. 3 menit setelah gue mulai terlelap, suara itu muncul. A-A-A-A-A-R-G-H. Jeritan itu meledak di tengah malam yang sepi, keras banget, dan melengking panjang. Gue langsung duduk tegak, napas ngos-ngosan, jantung deg-degan kayak habis dikejutkan. Tapi jeritan itu bukan jeritan panik orang kecelakaan, bukan orang yang minta tolong karena tersesat. Jeritan itu kayak suara orang yang dipotong tubuhnya pelan-pelan. Suara sakit yang terlalu panjang. Suara yang keluar bukan dari mulut, tapi dari leher yang disayat. Gue ngerasa tengkuk gue langsung dingin. Tangan gue gemetar sendiri. Gue nahan napas. Jeritan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Suaranya mengalun dari arah hutan randu alas. Tapi entah kenapa terdengar kayak menuju desa perlahan. Tolong, aduh, tolong saya. Jangan. Suaranya patah-patah. Kayak orang yang lunglai. Kayak tubuhnya ditahan oleh sesuatu. Gue berdiri pelan. Kaki gue lemas. Tapi rasa penasaran gue memaksa gue buat melihat keluar. Gue berjalan ke arah jendela, sambil ngerasa seluruh tubuh gue menolak buat ngeliat apapun yang ada di luar sana. Gue buka sedikit gorden jendela dari keyohan. Di bawah cahaya bulan separuh yang tersembunyi di balik awan, gue lihat sosok itu, seseorang, jalan pincang, goyah kayak orang mau jatuh kapan aja. Bajunya koyak di sana sini,
penuh darah kering dan basah. Rambutnya acak-acakan, mukanya pucat, kayak nggak punya darah. Tubuhnya kayak digeret sesuatu padahal nggak ada yang kelihatan. Tubuhnya membungkuk, tangannya terkulai, tapi dia tetap jalan pelan. Satu langkah demi satu langkah. Suara lirihnya nyusup sampai ke kamar gue. Balik keun. Ulah tinggal kaun. Belik Kimberly. Jangan tinggalkan Kimberly. Gue langsung nutup gorden secepat itu dan mundur beberapa langkah. Napas gue ketahan di dada. Gue tahu satu hal pasti. Itu bukan manusia normal. Gak mungkin. Gue duduk bersandar ke dinding. Tapi dinding kamar yang biasanya dingin malam itu terasa kayak nempel sama hawa lembab yang asing. Kayak ada napas yang nempel di sana. Gue pegang kepala gue, berusaha tenang. Tapi jeritan itu terus terdengar. Makin lama makin dekat, walau terputus-putus. Seolah sosok itu berhenti tiap beberapa meter buat menarik napas. Tolongin, saya. Telung. Suaranya berubah. Lebih enggak manusiawi. Eida gema one kayak dua suara jadi satu. Gue keringetan. Keringat. Dingin. Baju gue sampai basah di bagian punggung. Gue ngelihat ke sekeliling kamar. Berharap gak ada yang berubah. Tapi bayangan di pojokan dekat pintu terlihat lebih gelap dari biasanya. Gue tutup mulut gue dengan tangan. Takut suara napas gue kedengeran. Beberapa detik berlalu. Suara itu hilang. Gue nunggu. Mungkin sekitar 5 menit. Tapi 5 menit itu rasanya kayak setengah jam. Kayak semua waktu berhenti. Gue ngerasa rame-rame warga di sekitar juga ikut tahan napas. Semuanya sunyi. Terus KREKK. Suara langkah pelan di depan penginapan. Seseorang berjalan di jalan kecil berpasir itu. Langkahnya berat, diseret, kayak kaki yang cair tulangnya. Gue langsung turun dari kasur, merangkak ke bawah jendela pelan-pelan. Gue duduk sambil nahan napas. Jantung gue berdebar begitu keras sampai kuping gue ikut berdengung. Kak, langkah itu berhenti tepat di depan penginapan. Gue bisa ngerasainnya. Kayak ada tekanan di udara. Kayak bumi nahan gerakannya sejenak. Sunyi. Gue bisa dengar detak jantung gue sendiri. Terus suara itu muncul lagi. Hei, wong sing neng kene. Hei, orang yang di sini. Suaranya dalam, parau, kayak orang yang bicara dari tenggorokan yang robek. Nggak cuma itu, intonasinya kayak nyeret kata-kata. Apa? Kali, anak. Gue langsung merapatkan mulut gue, nahan napas. Lalu suara itu berubah, suara tangisan. Tangisan lirih, tapi tangisan manusia yang kehilangan segalanya. Astaga, balik keon. Terus, suara tangisan itu berubah lagi, menjadi tawa kecil. Tawa, patah-patah, tawa yang bikin bulu kuduk berdiri. Haha, hehehe, tawa itu berhenti mendadak. Aku nangi iis, enduk, aku nenjis. Gue bener-bener pengen pingsan aja waktu itu. Rasanya kayak didorong masuk ke dunia yang salah. Beberapa menit kemudian, langkah itu bergerak lagi. Menjauh, gue dengar suara seretan itu makin kecil, makin jauh, sampai akhirnya hilang sepenuhnya. Tapi masalahnya, gue masih bisa dengar bisikan kecil. Bukan dari luar, dari dalam kamar. Gue gak tahu itu halusinasi atau bukan, tapi gue dengar suara pelan dari arah tembok belakang kamar. SS, aku ninggolk. Aku ditinggal ke. Gue refleks berdiri dan mundur sampai nabrak pintu. Gue taruh tangan di mulut, takut kalau gue teriak, sesuatu bakal beneran muncul. Gue diem kayak patung sampai hampir setengah jam, sampai suara itu hilang. Sampai malam mulai pelan, gue nunggu sampai jam 3. Mata gue sudah merah. Badan gue gemetar tanpa henti, tapi gue tetap gak berani tidur. Karena gue yakin, kalau gue tidur, kalau gue merem, kalau gue sedikit aja lengah, sesuatu bakal masuk. Sampai akhirnya cahaya matahari pertama muncul pelan di luar jendela. Baru setelah itu, tubuh gue jatuh terduduk. Gue tarik napas dalam-dalam. Malam itu gue gak tidur sampai pagi. Dan lebih parahnya, gue baru sadar satu hal. Jeritan yang gue dengar malam ini itu bukan jeritan Surya, dan bukan jeritan tambel-tambel yang pernah disebut Mang Darsa. Itu jeritan seseorang yang hilang baru-baru ini. Dan itu berarti ada tumbal baru. Baru diambil tadi malam, atau sidang dicari. Dan entah kenapa, perasaan gue bilang, orang yang dicari itu bukan siapa-siapa.
selain gue, besok paginya. Sebelum matahari naik sepenuhnya, gue udah kelayaban keliling desa buat nyari jawaban. Gue gak bisa diem setelah kejadian semalam. Gue butuh kepastian apa yang gue dengar itu benar. Suara roh tumbal. Apa ada korban baru? Atau gue cuma kecapekan dan halusinasi? Tapi begitu gue mulai buka mulut, begitu gue tanya beberapa warga tentang suara malam tadi, semua orang malah bersikap aneh. Mereka gak marah, tapi kayak pasrah. Kayak orang yang udah terlalu sering lihat hal yang sama dan gak punya energi buat takut lagi. Ada yang cuma ngibasin tangan sambil bilang, kumaha, atuh. Nah, di dia mah guys biasa, bagaimana lagi? Nah, di sini sudah biasa. Ada yang jawab sambil tetap jalan tanpa nengok ke gue. Ngadenge mah ngadenge, tapi moal nyarita. Mendengar ya. Mendengar, tapi tidak akan bicara. Ada juga ibu-ibu yang langsung masuk rumah dan nutup pintunya. Waktu gue baru nanya setengah kalimat, semuanya mengarah ke satu hal. Ceritaan yang gue dengar semalam bukan sesuatu yang mengejutkan buat mereka. Mereka kayak udah menerima itu sebagai bagian dari hidup mereka. Kayak suara azan maghrib atau suara ayam pagi, rutinitas. Sesuatu yang gak perlu dijelaskan, dan itu justru yang bikin gue makin takut. Setelah beberapa kali muter, akhirnya ada satu orang yang mau berhenti dan dengerin gue lebih lama. Namanya Nenek Sarmi. Rambutnya putih semua, badannya kecil kayak tulang-tulang rapuh berbungkus kain tipis. Rumahnya kecil banget, berdiri di dekat kebun yang dikelilingi pagar bambu. Dia duduk di kursi kayu sambil ngelihatin. Gue kayak orang yang sudah tahu gue akan datang sebelum gue muncul. Gue tanya dengan suara pelan, Nek, saya dengar suara semalam. Banyak warga katanya udah biasa, tapi saya nggak ngerti. Itu suara apa? Nenek Sarmi narik napas lama. Kemudian matanya menatap jauh ke arah hutan randu-randu. Alas tu sakuduna diditenji paing. Nek, randu alas tidak seharusnya didatangi malam hari, nak. Gue diem, nunggu dia lanjut. Dia kemudian cerita. Suara lirih tapi jelas. Pesugihan jagal randu alas itu sudah ada sejak zaman uyut saya. Nak, tapi waktu dulu kekuatannya tidak seperti sekarang. Gua maju sedikit, ngerasa ini kesempatan gue dapat jawaban. Dulu tumbalnya cuma ayam, atau kambing, atau apalah. Tapi sekarang suara nenek itu bergetar. Manusa, nak, manusa. Gue langsung merinding. Gue pikir gue udah siap buat jawaban apapun. Tapi enggak, ternyata mendengar kata manusia langsung dari saksi hidup itu kayak ditusuk jarum dingin di tulang. Gue akhirnya nanya sesuatu. Ya sejak tadi ngegantung di kepala gue, emang siapa yang ngelakuin pesugihan itu sekarang, Nek? Pertanyaan itu bikin Nenek Sarmi langsung tutup mulut. Tangannya yang keriput gemetar halus. Matanya mulai bergerak gelisah. Kayak takut ada yang nyimak pembicaraan kita. Dia akhirnya bicara. Tapi suara pelan banget. Nu, nalakona nayona. Lain, jalma biasa yang melakukannya sekarang. Bukan manusia biasa. Terus siapa? Gue desak pelan. Nenek Sarmi ngangkat jari dan nunjuk ke arah hutan randu yang menjulang dari kejauhan. Pohon-pohonnya berdiri tinggi melingkari desa kayak gerombolan makhluk hitam yang lagi mengawas. Tanya keun kanu. Cicing dainu jero, kasepuhan yu, tu pernah paeh. Tanyakan pada yang tinggal di dalam, leluhur yang tidak pernah mati. Gue langsung bingung. Leluhur, maksudnya siapa? Ada orang tua yang tinggal di dalam hutan? Atau dek? Nenek Sarmi nggak jawab. Dia cuma berdiri pelan-pelan masuk ke dalam rumah. Dan sebelum pintu kayu itu nutup, dia bilang satu hal. Balik wena, sampai meh nyuti jero, narik anjem. Pulang saja nak, sebelum yang di dalam menarik kamu. Pintu tertutup. Percakapan selesai. Dan bulu kuduk gue berdiri semua. Tapi di saat gue baru mau pergi dari depan rumah Nenek Sarmi, ada seseorang yang ngeliatin gue dari kejauhan. Cowok, kira-kira umur 20-an, pakai jaket lusuh warna hijau tua. Tatapannya tajam. Tapi bukan tatapan jahat. Lebih ke tatapan orang yang tahu lo lagi nyari masalah besar tapi tetap membiarkan lo milih jalan lo sendiri. Dia mendekat pelan. Mas, dari tadi nanya-nanya soal suara semalam ya? Gukit cocktail. Dia nyengir dikit. Desa sekecil ini mas, berita jalan lebih cepat dari angin. Gue cuman bisa ngangguk. Iya, gue cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Cowok itu nyodorin tangan. Nama saya Ardi.
Gue balas, salaman. Raka, dia lihat sekitar, memastikan gak ada warga lain. Lalu dia ngomong lebih pelan, kalau Mas beneran mau tahu, saya bisa tunjukin tempat yang orang-orang sini takut mendekat. Gue langsung merinding. Tempat apa? Ardi nunjuk ke arah hutan randu, tempat ritual itu. Pohon randu yang paling tua, yang jadi pusat pesugihan. Gue refleks, mundur satu langkah. Yang semalam, suara it's Darisan. Ardi angguk pelan. Iya, biasanya suara kedengeran dari arah sana. Dan malam Jumat Kliwon paling parah. Gue nelen ludah. Dan lu mau nganter gue ke sana? Ardi ngusap tengkuknya kayak ragu. Saya sendiri juga sebenarnya nggak mau. Tapi kalau Mas cuma dengar cerita tanpa lihat langsung, Mas nggak bakal ngerti. Terus dia bilang sesuatu yang bikin jantung gue makin kenceng. Mas bukan orang pertama yang penasaran, tapi kebanyakan yang pernah ikut saya ke sana nggak pernah berani balik ke hutan lagi. Gue berhenti jalan. Maksud lu, mereka hilang? Ardi balas tatapan gue lama. Nggak hilang sih, tapi berubah. Berubah bagaimana? Dia jawab sambil menatap tanah. Mata mereka kosong, kayak orang nggak punya jiwa. Dan kalau malam datang, mereka kayak dengar sesuatu yang kita nggak dengar. Gue langsung kepikiran suara semalam. Ardi lalu bilang pelan, pesugihan jagal randu, alas bukan sekadar minta tumbal. Dia nyari jiwa yang rapuh, orang yang penasaran, orang yang ngelihat apa yang seharusnya nggak mereka lihat. Dia narik. Gue ngerasa perut gue dingin. Tapi meski Ardi cerita seram kayak gitu, gue tetap bego, terlalu penasaran. Rasa takut malah bikin gue pengen tahu lebih banyak. Gue pengen tahu kenapa semua orang di desa ini kayak menerima kengerian sebagai hal biasa. Dan akhirnya, gue ngomong hal yang bikin gue nyesel seumur hidup. Oke, lu tunjukin gue. Ardi langsung nyengir pahit. Mas, sekali lagi, Mas gak bakal bisa balik seperti sebelumnya. Gue tarik napas. Gue harus tahu. Ardi nyalain rokok, ngambil napas panjang, lalu matiin. Baik, tapi kita nggak pergi sekarang. Kita nunggu sore, terus jalan sebelum maghrib. Kita harus sampai ke lokasi pas sebelum matahari turun. Kalau lewat itu, dia ngelirik hutan. Kita bisa nggak pulang? Gue baik. Ardi berbalik, mau pergi. Tapi sebelum dia ngebiarin gue pergi, dia bilang satu kalimat yang sampai sekarang masih nancep, Mas. Kalau nanti kita udah di dalam hutan dan Mas dengar suara manggil nama Mas, jangan jawab, jangan nenggok, jangan percaya. Meskipun suara itu mirip banget sama siapapun yang Mas kenal. Giuk, kenapa? Ardi jalan beberapa langkah, lalu ngomong tanpa nengok. Soalnya, yang manggil itu bukan manusia. Sore harinya, gue ketemu Ardi di pinggir desa. Matahari udah mulai turun pelan-pelan. Udara jadi lebih dingin dari biasanya. Ardi bawa senter besar dan sebuah pisau kecil di pinggang. Gue pikir awalnya buat jaga diri dari binatang liar. Tapi dari cara dia jalan, gue yakin pisau itu bukan buat hewan. Dia ngeliatin gue dari ujung rambut sampai kaki. Mas yakin gak mau balik? Gue cuma ngangguk, meski jantung gue udah mau loncat. Kalau gitu, kita berangkat. Kita mulai jalan masuk ke jalur tanah yang menuju hutan randu. Pepohonannya tinggi, besar-besar, dan bentuk batangnya bengkok kayak tubuh manusia yang dipelintir. Daunnya bergoyang pelan, bikin suara gesekan yang aneh, kadang kayak bisikan. Kadang kayak langkah kaki, selangkah, 2 langkah, 10 langkah. Gue mulai ngerasa desa makin jauh, dan suara-suara manusia makin hilang. Udara berubah, lebih lembab. Setiap beberapa meter, Ardi bakal berhenti sebentar, dengar sesuatu, lalu lanjut jalan lagi. Gue notice dia selalu ngerespon suara ranting patah atau desiran angin, kayak itu sinyal. Sampai akhirnya, setelah jalan cukup dalam, suara-suara biasa hilang total. Nggak ada suara burung, nggak ada serangga, nggak ada angin. Hutan itu sepi, terlalu sepi. Gue berjalan di belakang Ardi, dan tiap kali gue nengok ke samping, gue selalu ngerasa kayak ada yang berdiri di balik batang pohon. Setelah beberapa menit Ardi berhenti, tangannya ngangkat tanda diam. Gue nge-freeze. Ardi nunduk dan ngomong pelan banget. Mazda. Awalnya gue nggak denger apa-apa. Gue kira itu cuma trik dia buat nakutin gue. Tapi beberapa detik kemudian, Gyudang, satu suara jauh. Sangat jok, tapi jelas. Suara napas berat, bergetar,
Kayak suara orang besar yang berdiri di belakang batang pohon dan ngikutin napas lo. Gue langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Ardi tarik tangan gue pelan. Jangan gerak cepat, kita harus lurus terus. Kami lanjut jalan, tapi napas gue udah kacau. Gue ngerasa kayak ada mata yang mantau gue dari kegelapan. Setiap langkah nambah satu rasa baru. Takut, hutan makin gelap, padahal matahari belum hilang. Cahaya masuk lewat sela-sela daun tapi nggak ngusir kegelapan, malah kayak diserap. Sampai akhirnya gue lihat sesuatu. Pohon randu paling tua. Lebarnya bisa sebesar 3 orang dewasa berdiri berdampingan. Batangnya hitam pekat, bukan coklat. Akar-akarnya menjulur keluar tanah seperti tangan-tangan yang merayap di bawah pohon itu. Tanahnya cekung membentuk lingkaran kecil, bekas api, berceceran abu, dan di tengahnya ada bekas darah. Bukan yang udah kering, yang masih baru, masih merah gelap. Gue gak bisa gerak. Ardi ngeliat gue, wajahnya serius. Ini tempatnya, tempat tumbal diletakkan, tempat roh-roh dipanggil. Gue nelen ludah. Ini masih dipakai? Ardi mengangguk. Dan di saat gue mau tanya lagi, tiba ada suara lirik dari balik pohon. Raka, Raka. Gue langsung beku. Itu suara seseorang yang sangat gue kenal. Suara ibu gue. Gue refleks mau nengok, tapi Ardi langsung pegang tangan gue keras-keras. Jangan nengok, itu bukan ibumu. Suara itu muncul lagi. Sekarang lebih sedih, lebih memohon. Raka, pulang nak, pulang. Air mata hampir keluar karena suara itu terdengar benar-benar mirip. Nggak kayak imitasi. Suara itu lebih nyata daripada suara ibu gue waktu telepon. Mas, fokus ke saya. Ardi teriak pelan tapi tegas. Suara itu berubah jadi suara ayah. Lalu suara teman gue, lalu suara gue sendiri. Raka, sit. Gue udah hampir roboh. Ardi narik gue menjauh dari pohon. Mas, kalau mas nengok, mas bakal ditarik. Mas bakal hilang. Tapi suara-suara itu makin banyak. Suara perempuan tertawa. Suara laki-laki menangis. Suara langkah di belakang gue. Suara bisikan tepat di telinga gue. Balik kemari. Gue jatuh ke tanah. Tangan gue dingin. Napas gue tersengal. Terus sesuatu bergerak di balik pohon besar itu. Sesuatu hitam, tinggi, dengan tangan panjang. Dan kepalanya menunduk seakan menunggu gue mendekat. Ardi langsung nyeret gue mundur. Kita harus keluar sekarang. Gue masih dengar suara-suara itu. Tapi makin jauh, makin lemah. Dan waktu kami lari menjauh, gue nengok sedikit. Di batang pohon itu gue lihat bekas goresan. Bentuknya wajah manusia. Entah berapa banyak. Semua seperti sedang berteriak. Dan yang paling jelas, salah satunya baru, mesibat, dan bentuknya mirip wajah seseorang yang gue lihat semalam. Gue gak bisa lari lagi. Lutut Giuli mas. Ardi ngangkat gue, dorong gue ke arah jalur keluar. Jangan tengok belakang. Jangan percaya suara apapun. Gue lari sekuat tenaga sampai akhirnya cahaya matahari sore terlihat lagi dari sela pepohonan. Begitu kami keluar dari hutan, gue langsung jatuh, terduduk. Napas gue gak bisa diatur. Dada gue panas, kepala gue berat. Ardi duduk di samping gue. Mas, gue gak nyaut. Dia lanjut ngomong. Mas sudah lihat apa yang seharusnya gak dilihat. Sekarang mas harus cepat pergi dari desa ini. Gue cuma bisa angguk. Tapi Ardi kemudian bilang satu hal yang bikin gue gak bisa tidur bertahun-tahun. Mas dianggap sudah masuk ritual itu. Mereka sudah tahu nama mas. Mereka sudah dengar suara mas. Dan mereka sudah tandai mas. Gue nanya pelan, tandai gimana? Ardi mengangkat tangan gue pelan. Di pergelangan gue ada goresan merah kecil melengkung dengan bentuk seperti kuku. Padahal gue gak ngerasa dicakar apapun di hutan tadi. Ardi berdiri, wajahnya tegang. Mas, mulai malam ini jangan dengar kalau mereka manggil. Jangan buka jendela. Jangan keluar kamar. Dan jangan lihat ke cermin. Good. Kenapa? Cermin. Ardi menatap gue kosong. Soalnya kalau mas lihat cermin, yang kelihatan nanti bukan mas. Hutan randu alas ternyata jauh lebih gelap dan lembab dari yang gue bayangkan. Bahkan ketika masih sore pun,
Cahaya matahari kayak susah masuk ke sela-sela rantingnya. Tapi sekarang, di menjelang malam, semuanya terasa kayak ruang tertutup yang cuma punya satu warna, hitam pekat. Anginnya dingin banget sampai tulang gue serasa ditusuk. Dan yang paling bikin gue gak nyaman, bau tanahnya aneh. Kayak ada yang busuk, tapi ketutup aroma akar basah. Ardi jalan duluan dengan senter kecil yang cahayanya cuma sejengkal, tapi dia jalannya santai. Sementara gue, setiap dahan yang patah, setiap semak yang goyang, gue langsung nengok. Dia sempat ngingetin, dengan nada serius banget, kalau nanti denger suara kayak bisikan, jangan jawab, jangan nenggok, jangan berhenti juga, kita masih jauh dari tempatnya. Gue nelen, ludah, bisikan apaan? Dia cuma geleng pelan. Pekoknya, jangan jawab. Di sini banyak sing saha weni untuk kasampak. Pekak, jangan jawab. Di sini banyak siapa saja yang tidak terlihat. Jawaban itu jelas, bukan bikin gue tenang. Tapi gue terlalu penasaran, terlalu kebawa suasana. Dan entah kenapa, gue udah telanjur terperangkap rasa ingin tahu yang gak sehat. Kami jalan hampir 20 menit. Tapi rasanya kayak sejam. Setiap kali kaki gue nginjek daun kering, bunyinya keras banget, enggak wajar keras. Seakan hutan itu memantulkan suara gue balik beberapa kali sampai Ekernia. Ardi berhenti, tiba-tiba, tanpa peringatan. Udah dekat, katanya lirih. Gue ngikutin arah senter dia, dan kulit pohon randu raksasa. Lebih besar dari rumah penduduk manapun yang pernah gue lihat. Batangnya gede banget, warna kulitnya gelap, dengan retakan besar yang mirip bekas cakaran. Di akar-akarnya, gue lihat kain merah kusam yang udah sobek, botol-botol kaca berisi cairan merah kental, potongan rambut yang digantung, dan beberapa benda yang bentuknya, gue sumpah gak mau mikir itu apa. Yang paling bikin gue hampir muntah, ada satu mangkuk kecil yang di dalamnya masih ada darah yang kayak baru dituang. Ini tempatnya, kata Ardi sambil ngusap tengkuk, kayak orang lagi nahan rasa takut. Tempat jagal randu alas biasa narima tumbal. Gue langsung merinding dari ujung kaki sampai kepala. Beneran, bulu kuduk gue kayak berdiri semua. Ardi, ini beneran dipakai orang? Tanya gue, pelan. Dia ngangguk, tapi bukan anggukan yakin, lebih kayak terpaksa. Masih, dan orang-orang desa udah tahu, tapi nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Gue mau nanya lebih jauh, tapi tiba-tiba, jeritan itu datang lagi, dan beda jauh dari malam sebelumnya. Ini benar-benar dekat, kayak cuma beberapa meter dari tempat kami berdiri. Jeritannya kasar, panjang, dan suaranya pecah kayak seseorang diseret sambil tetap maksa teriak. Gue refleks nengok ke arah kanan, nyari sumber suara itu. Jangan lihat, Ardi teriak panik, tapi udah telat. Dan gue lihat, dari balik gelapnya ranting dan batang pohon, muncul satu sosok tubuh. Bukan manusia lengkap. Dia nggak punya kaki. Bagian bawah tubuhnya cuma sobekan kulit dan daging yang kelihatan masih basah. Dia ngesot pakai tangan, menyeret dirinya sendiri maju pelan-pelan. Senter Ardi cuma nangkap setengah tubuhnya. Tapi itu cukup bikin gue merasa paru-paru gue kayak berhenti kerja. Darahnya netes satu-satu di tanah. Tapi yang bikin gue makin lemas, matanya putih semua, tanpa bola hitam, kosong. Dan dia ngeliatin gue, kayak gue adalah sesuatu yang dia cari. Mulutnya kebuka, dan dari sana keluar suara parau yang gue udah pernah dengar. Lekhyun, gue langsung gemeter. Suara itu bukan kayak suara orang, tapi kayak suara napas terakhir seseorang yang dipaksa keluar dari tubuhnya. Ardi langsung narik kerah gue kasar. Lari, ayo. Gue jatuh ke belakang, tapi langsung bangkit lagi. Jantung gue rasanya mau copot. Gue dengar suara dari arah kiri, lalu kanan, lalu belakang. Jeritan, rintihan, bisikan. Ada yang nangis, ada yang kayak ngeracau, ada yang kayak hewan terluka, tapi bukan hewan. Suara itu makin lama makin banyak. Gue gak tahu berapa jumlahnya, tapi jelas lebih dari 5, lebih dari 10. Mereka kayak muncul dari berbagai arah, dari balik batang pohon, dari tanah, dari suara mereka tumpang tindih, bikin hutan itu kayak lautan jeritan yang gak punya ujung. Gue dan Ardi lari sekencang mungkin. Nafas gue berat banget, kayak paru-paru gue mendadak mengecil. Kaki gue goyah karena tanahnya licin dan dipenuhi akar di belakang gue. Gue dengar suara seseorang ngesot cepat,
Gesekan kulit dan tanah yang kedengaran jelas banget. Kayak ada sesuatu mengejar kami. Tapi bukan sesuatu yang harusnya bisa bergerak secepat itu. Tetap maju, Yulaneng, Ardi teriak berat. Terus maju, jangan melihat ke belakang. Tapi suara itu makin mendekat. Dan gue mulai dengar hal lain. Bisikan, pelan. Tapi nancep banget Raka. Gue hampir berhenti. Itu suara laki-laki dewasa. Suara berat. Raka, mari sini. Gue nahan napas. Itu suara familiar. Satu suara itu ngomong lagi, "Ciao durang Bali lah. Kamu belum pulang nak." Suara itu ayah gue. Gue langsung ngeliat ke kanan spontan. Meski Ardi udah berkali-kali bilang, "Jangan nengok." Tapi ini beda. Ini suara bokap gue. Suara yang gue hafal seumur hidup gue. Suara yang udah setahun gak pernah gue dengar lagi setelah beliau meninggal. "Raka, ayo, balineng kenele." "Raka, ayo pulang ke sini." Nah, badan gue langsung dingin. Dan di belakang batang pohon, gue lihat sosok berdiri. Tinggi, tegap, pakai baju yang mirip banget kayak yang bokap gue pakai terakhir kali sebelum meninggal. Tapi gak punya mata, hanya 2 lubang hitam besar. Mulutnya sobek sampai ke pipi. Gue langsung ngerasa kaki gue lemas. Kayak seluruh badan gue dibekukan rasa takut. Ardi narik tangan gue keras banget. Itu bukan apa. Lari, gug. Tubuh gue hampir jatuh lagi. Tapi Ardi maksa gue jalan. Kami terus lari, nabrak ranting, hampir kepleset berkali-kali. Nafas gue udah hampir habis. Sementara di belakang, jeritan-jeritan itu makin keras. Kadang kayak suara orang disembelih, kadang kayak orang ditarik paksa, kadang kayak suara yang bukan manusia sama sekali. Lalu, came the worst part, tiba-tiba semuanya jadi hening. Hening, total, tidak ada angin, tidak ada suara, hewan, tidak ada langkah mengejar. Gue berhenti, spontan karena tubuh gue refleks. Keheningan itu lebih menakutkan daripada semua jeritan sebelumnya. Kayak hutan itu memutuskan untuk menahan napas. Ardi langsung noleh tajam ke gue. "Kenapa? Berhenti." "Dim, lo denger gak?" Tiba-tiba, suara itu muncul pas banget dari belakang telinga gue. Bukan dari jauh, bukan dari antara pepohonan, tapi kayak tepat di belakang kepala gue. Gue bener-bener teriak dan loncat ke depan. Ardi ikut narik gue sambil maksa lari lebih cepat lagi. Senter di tangan Ardi berkedip-kedip, cahayanya makin lemah. Kayak ada sesuatu yang nyedot energinya. Hutan di depan kami gelap lagi. Dan saat senter itu mati total, gue dengar suara napas, tepat di belakang leher gue. Napas berat, pelan, bersendawa. Kayak seseorang yang baru aja selesai makan daging mentah. Ardi langsung nyentak gue ke kiri. Tapi gue sempat merasakan angin panas dari napas itu. Dekat banget, kami terus lari tanpa arah. Cuma ngandelin ingatan samar-samar dari jalur masuk tadi. Gue udah gak peduli lagi sama dedaunan yang nyeplak ke muka atau ranting yang nyakar lengan gue. Gue cuma mau keluar dari hutan itu. Dan akhirnya, setitik cahaya kuning kecil lampu dari desa. Gue dan Ardi langsung lari sekuat tenaga ke arah itu. Begitu nginjek tanah desa, semua suara jeritan itu hilang total. Seolah hutan itu nutup pintu belakang kami. Gue jatuh berlutut. Nafas gue enjos-enggosan sampai dada gue sakit. Ardi juga jatuh, duduk sambil nutup wajahnya. Gue nanya pelan tapi gemeter. "Itu tadi, apa?" Ardi gak langsung jawab. Dia cuma lihat ke hutan, lama. Dan ketika dia akhirnya jawab, suaranya pelan banget. "Itu tumbal. Semua tumbal yang pernah dikasih ke pohon itu, gua nelen, ludah, kokpis, head up lagi." Ardi geleng pelan. "Mereka bukan hidup lagi." Dia nengok ke gue. "Mereka gak pernah mati." Kami lari second keng-kengnya, terengah-engah. Tapi suara itu tetap mengikuti. Bukan hanya suara langkah, tapi ada juga suara seret tubuh yang kasar. Kayak kulit bergesekan dengan akar, batu dan tanah basah. Kadang terdengar suara retakan yang gak jelas asalnya. Kayak tulang patah yang dipaksa bergerak lagi. Setiap kali gue pikir suara itu berhenti, suara lain muncul. Terkadang seperti seseorang yang merintih pelan. Terkadang seperti bisikan yang hampir gak kedengeran, tapi nancap di otak. Ardi lari sambil nyempil baka-baka doa dalam bahasa Sunda. Lepasnya, NGOs, Gozen, dan kaca. Ulah neuleuk, ulah neuleuk, nak. Jangan sampai mereka lihat wajahmu. Jangan menoleh, nak. Tapi pikiran gue udah gak bisa fokus. Gue cuma mau hidup.
Gue cuma mau keluar dari hutan itu. Kami terus lari sampai ranting-ranting mulai berubah jadi semak panjang. Dan semak berubah jadi tanah kering. Dan bau hutan mulai hilang diganti udara desa. Pas kaki gue nginjek batu besar dekat gapura desa Randu Alas, tiba-tiba semua suara hilang. Benar-benar hilang. Suaranya terputus. Kayak seseorang mencabut colokan speaker. Nggak ada lagi jeritan. Nggak ada seret tubuh. Nggak ada napas berat. Hening. Tapi keheningan itu bukan bikin gue lega, malah lebih bikin bulu kuduk gue berdiri. Keheningan kayak gitu cuma muncul kalau sesuatu yang buruk belum selesai. Ardi berhenti mendadak. Dia ngerem sambil nahan napas. Terus dia noleh ke gue. Wajahnya pucat banget. Lebih pucat dari pertama kali gue lihat dia di warung tadi siang. Raka, suaranya kecil tapi tegang. Kayak orang yang takut kalau kata-katanya bakal kedengeran makhluk lain. Dari tadi, waktu kita lari, kamu nengok ke belakang gak? Pertanyaan itu bikin dada gue langsung dingin. Gue diam. Gue mencoba nginget dan sayangnya gue inget banget. Iya, gue jawab pelan. Gue sempet nengok. Wajah Ardi berubah. Dia langsung mundur satu langkah. Kayak gue tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang dia takutin. Tangannya sedikit gemetar. Dan dia bahkan gak berani lihat langsung ke mata gue, Raka. Katanya dengan suara patah. Nengok, berarti kamu udah dilihat balik, Ra. Gue bingung dan panik. Dilihat balik apaan sih, Dih? Maksud lo AP? Ardi narik napas panjang. Tatapannya kosong beberapa detik kayak dia lagi milih kata yang paling ringan supaya gue gak makin panik. Tapi kata-kata yang keluar justru malah bikin jantung gue serasa berhenti. Arwah tumbal itu. Kalau kamu lihat mereka, mereka juga lihat kamu. Dan kalau mereka udah lihat kamu, dia nunjuk ke arah hutan yang gelap. Mereka bakal ngikutin kamu kemanapun. Q kaget. Enjik, maksud lo ngikutin gimana? Ardi jawabnya pelan, tapi jelas. Sampai kamu kembalikan apa yang mereka cari. Gue ngerasa tenggorokan gue mendadak kering. Apa yang mereka cari? Ardi nunduk, suaranya pelan banget, sampai hampir ketelan angin malam. Nyawa pengganti. Gue langsung mundur satu langkah. Kaki gue goyah. Apa-apaan sih? Jangan bercanda. Gue nggak bercanda. Ardi naikin suara. Tapi kelihatan dia sendiri ketakutan. Tumbal yang dikasih ke jagal Randu Alas itu nggak pernah mati beneran, Rak. Mereka cuma dilepaskan dari tubuhnya. Tapi rohnya tetap kudu kerja. Mereka harus nyari ganti. Karena pesugihannya nggak bakal berhenti sampai ada yang masuk ke tempat mereka sebelumnya. Jadi mereka ngincer gue. Karena gue nengok, karena kamu ngelihat wajah mereka. Koreksi Ardi. Kalau cuma dengar suara, mereka nggak bisa apa-apa. Tapi begitu kamu lihat, kamu udah dianggap sebagai bagian dari ritual. Gue mencakup kepala. Pikiran gue berantakan. Gue nggak punya urusan sama pesugihan. Gue cuma datang buat kerja. Pesugihan nggak butuh alasan. Potong Ardi. Selama ada yang lihat, selama ada yang jadi saksi, mereka bakal ngejar. Angin malam bertiup pelan. Daun randu bergesekan. Suara gesekannya bikin gue ngerasa hutan itu kayak lagi berbisik. Kayak ada yang manggil dari dalam. Gue pelan-pelan ngeliatin desa di depan gue. Lampu-lampu rumah kecil, bau kayu bakar, suara orang ngobrol dari kejauhan. Semua itu kelihatan normal banget. Tapi sekarang gue tahu, normal itu cuma di desa. Karena sesuatu dari hutan tadi nggak balik. Sesuatu itu ikut gue keluar. Gue ngerasa dia berdiri tepat di belakang gue. Ardi tiba-tiba minta gue tetap di tempat. Dia jalan beberapa langkah ke depan. Ngeliatin bayangan gue. Ngeliatin tanah. Ngeliatin udara kosong. Kayak ada sesuatu yang cuma dia yang bisa lihat. Raka, katanya lirik. Jangan nengok ke belakang sekarang. Gue langsung panik. Kenapa? Ada apa? Pokoknya jangan, katanya tegas. Kalau kamu nengok, dia bakal ngerti kamu tahu dia di sana. Dan itu lebih buruk. Gue nahan napas. Keringat dingin turun di belakang leher gue. Dia siapa? Ardi lirih ngomong. Salah satu yang tadi ngikut kita keluar. Yang ngesot tadi. Dia paling cepat dan dia paling dendam. Dari tadi dia berdiri di belakang kamu. Gue langsung mau muntah. Apa-apa yang harus gue lakuin sekarang? Suara gue pecah. Pertama, jangan nengok. Gue ngangguk pelan, meski tangan gue gemeter. Ardi lanjut. Kedua, jangan ngomong sama suara apapun yang kamu dengar nanti malam. Sekali kamu jawab. Selesai. Gue makin panik.
Terus gimana cara ngilangin mereka? Ardi diam beberapa detik. Lama. Bisa, katanya akhirnya. Ada satu cara, tapi konsekuensinya nggak gampang. API. Gue udah separuh teriak. Harus ke pohon randu itu lagi. Ardi menatap gue serius. Harus bawa sesuatu yang mereka mau. API. Gue tanya lagi setengah histeris. Ardi main dekat. Dia bisik. Kain merah di akar pohon itu harus kamu sentuh. Tapi bukan cuman itu. Kamu harus berdiri di sana sampai hutan ngizinin kamu pergi. Apa maksudnya ngizinin? Hutan gak bisa. Ardi keras kepala. Hutan di sana bisa. Randu alas bukan hutan biasa. Itu tempat yang dipakai buat manggil sesuatu yang bukan manusia. Tempat itu hidup. Dan malam Jumat Kliwon, hutan itu lebih bangun dari biasanya. Gue mulai ngerasa napas gue sesak. Lo gak bisa serius, Di. Gue hampir mati tadi. Gue gak mau balik ke sana. Kalau kamu gak balik. Ardi mundur perlahan. Muka takut. Tumbal itu bakal makin nempel. Malam-malam kamu bakal dengar suara dia. Lemau, kamu bakal lihat dia. Gue ngerasa bulu kuduk gue berdiri spontan. Dan kalau kamu udah lihat, Ardi menutup mata. Kamu bakal jadi target utama. Target apa? Target pesugihan. Kamu jadi ganti tumbal mereka. Kamu yang harus diserahkan ke pohon randu itu. Gue mundur beberapa langkah. Semua bulu kuduk gue naik. Bisa mati? Ardi jawab tanpa ragu sedikit pun. Bukan cuma mati, Lebih parah, kamu bakal kayak mereka. Suaramu bakal kedengeran. Setiap malam Jumat Kliwon, kamu bakal minta dikembalikan, tapi gak bakal pernah dibalikin. Dada gue panas, kepala gue berat. Gue ngerasa dunia muter. Ardi, gue harus gimana? Suara gue pecah. Ardi akhirnya bilang dengan pelan, malam ini kamu tidur di rumah gue dulu. Jangan buka jendela, jangan buka pintu, jangan jawab suara apapun. Dia nunjuk hutan. Karena malam ini, dia bakal datang nyari kamu. Gue merinding dari ujung kepala sampai kaki. Gue gak bisa jawab apa-apa. Gue cuman ngikut Ardi menuju rumahnya. Tapi, waktu gue jalan, gue ngerasa banget. Ada sesuatu yang melangkah, pelan, tepat di belakang gue. Kayak tangan dingin menyentuh udara sekitar gue. Kayak seseorang yang nempel banget sama tubuh gue. Tapi gue gak bisa lihat. Dan setiap gue melangkah, gue swear, gue denger suara kecil, pelan, serak, pecah Lekyun. Gue hampir nangis saat itu. Karena suara itu bukan hanya muncul dari belakang, tapi juga muncul dari dalam kepala gue sendiri. Gue beresin barang-barang gue dengan tangan gemetar. Tas gue bahkan gak gue tutup rapi. Asal masuk, asal nutup, asal bisa cabut dari desa itu secepat mungkin. Setiap sudut kamar seakan memperhatikan gue. Lampu kuning temaram yang sejak hari pertama udah bikin gue gak nyaman. Sekarang rasanya kayak mata yang mengintip, memantulkan bayangan gue yang pucat dan kacau. Ardi udah gak kelihatan sejak sore. Dia cuma sempat pesan singkat sebelum pergi tur buru-buru ke rumahnya. Bisi ayah nunggu ping. Menpeuting, ulah keluar, ulah takutnya ada yang dengar. Kalau malam, jangan keluar. Jangan. Gue cuma angguk, padahal gue tahu gue gak bisa ngikutin itu. Gue harus pergi malam itu juga. Gue takut kalau nunggu sampai pagi, sesuatu bakal terjadi duluan. Gue keluar dari penginapan. Kunci kamar masih gue pegang, tapi ujung jari gue kaku. Udara malam di Randu Alas berbeda dari udara malam manapun yang pernah gue rasain. Biasanya malam itu dingin, tapi di sini dinginnya bukan dingin angin. Lebih kayak dingin yang keluar dari tanah. Dari akar-akar tua yang mungkin nyimpen sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar sejarah. Jam di ponsel gue nunjukin 00,03. Gue berdiri di depan motor bebek sewaan yang gue parkir dekat pintu penginapan. Begitu gue pencet starter, suara mesin serak kecil itu seperti memecah kesunyian desa. Tapi bukan dengan cara yang bikin lega. Justru sebaliknya, desa itu jadi terasa lebih sunyi. Seolah suara mesin gue bikin sesuatu. Tersadar, angin tiba-tiba berhenti, total. Nafas gue nempel di tenggorokan. Gue pegang helm. Harusnya gue langsung naik motor dan pergi. Tapi entah kenapa, badan gue kayak ditahan sesuatu yang gak kelihatan. Kayak udara mengental. Gue sempat mikir, jangan nengok, Jangan nengok, tapi manusia
Sekuat apapun ngelarang diri, selalu kalah sama rasa takutnya sendiri. Lalu suara itu muncul, pelan, serak, dekat, memanggil nama gue dengan cara yang gak akan pernah gue lupain seumur hidup. Raka, suara itu bukan teriakan, bukan bisikan, tapi seperti nafas seseorang yang sudah lama hilang dari dunia, dipaksa keluar dari rongga yang seharusnya sudah gak ada. Gue langsung muter badan, dan disanalah dia, sosok yang gue lihat di hutan, yang gue lihat malam pertama dari jendela, yang matanya kosong seperti sesuatu yang ditarik keluar paksa dari tubuhnya, dan disisain cuma wadahnya. Tubuhnya seperti melayang rendah, tapi bukan melayang. Lebih kayak menyeret dirinya sendiri dengan cara yang gak normal. Bayangannya goyah, gak nempel ke tanah seperti makhluk hidup. Dadanya turun naik lambat, tapi seperti tanpa ritme. Salah satu tangannya terangkat ke arah gue, tapi gerakannya patah-patah. Kayak sendinya udah lama gak dipakai. Mulutnya membuka sedikit, lalu sedikit lagi, sampai membentuk lengkungan yang mustahil. Bibirnya retak, tapi tanpa meneteskan apapun. Kemudian keluar suara itu. Balikeun, kumbalikyun. Gue mundur tanpa sadar. Kepala gue pening, telapak tangan gue dingin, sampai terasa mati rasa. Suara itu menggema di telinga gue lebih keras dari kenyataan. Seolah dia bicara langsung dari dalam kepala gue. Gue akhirnya naik motor. Gue gak mikir keselamatan, gak mikir jalan gelap, gak mikir apakah ada lubang di depan. Yang gue tahu cuma satu, gue harus pergi. Sekarang juga gue putar gas sekuat tenaga. Roda belakang sempat nyelip kecil, tapi gue langsung ngebut. Ninggalin penginapan, ninggalin desa itu, ninggalin apapun yang ada di belakang gue. Tapi sebelum gue keluar dari jalan desa, sebelum gue melewati gapura kayu randu alas, gue dengar satu suara terakhir. Bukan dari kejauhan, tapi dari tepat di sebelah telinga kiri gue. Seakan ada yang nempel di pundak gue sambil berbisik. Sampai ketemu Dewe, Raka. Gue hampir jatuh dari motor. 3 bulan sudah lewat sejak gue ninggalin randu alas. Gue pindah kos, pindah kerja. Gue bahkan ganti nomor ponsel, ganti email, dan menghindari siapapun yang kenal gue dari masa itu. Tapi hidup gue gak kembali normal. Setiap malam, selalu ada suara yang gak bisa gue jelasin. Awalnya cuma suara angin, tapi lama-lama jadi suara langkah kecil yang terseret. Awalnya jauh, lalu makin dekat. Sesekali berhenti persis di depan pintu kamar gue. Suatu malam, sekitar jam 2 pagi, listrik kos mati. Gue duduk di kasur sambil nunggu lampu emergency nyala. Sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Lalu gue dengar itu seretan, pelan, berhenti, lalu muncul lagi. Gue tahan napas. Gue kira itu tetangga kos yang pulang mabuk, tapi langkahnya bukan langkah orang. Lebih berat, lebih dipaksa, sampai berhenti tepat di depan pintu kamar gue. Ketukan pertama halus, tok. Ketukan kedua agak keras, tok tok. Ketukan ketiga seolah menggunakan sesuatu yang bukan tangan, tok tok tok. Gue bungkam. Seluruh tubuh gue kaku. Gue berdoa, berharap itu halusinasi, berharap gue tidur, berharap semua ini cuma trauma. Tapi kemudian suara itu ngomong dari balik pintu. Raka, buka keun sakedap, wey. Gue tutup kedua telinga gue, tapi suaranya tetap masuk, seperti datang dari dalam kepala gue. Kalimat yang sama, nada yang sama seperti di desa itu. Balikeun nyawa kak kami. Gue gak berani bergerak 1 milimeter pun. Gue sampai ketiduran dalam posisi duduk. Saking takutnya, malam-malam berikutnya gak lebih baik. Kadang gue lihat bayangan lewat di ujung lorong, tapi gak ada orang ketika gue cek. Kadang gue bangun karena suara kursi geser, padahal kamar gue gak punya kursi. Kadang gue ngerasa ranjang gue ditekan dari bawah, kayak ada yang merayap tepat di bawah kasur. Puncaknya terjadi minggu kemarin. Gue lagi mandi, dan kaca kamar mandi tertutup. Kabut uap. Begitu gue selesai dan ngelap kaca, gue lihat sesuatu di belakang gue. Samar, nggak jelas, tapi gue bisa lihat bentuk kepala yang miring ke satu sisi, dan tangan yang mengarah ke punggung gue. Gue langsung putar badan. Nggak ada siopo-siopa, tapi di cermin, bayangannya masih ada. Masih berdiri di belakang gue. Gue lempar handuk, kabur keluar kamar mandi, dan hampir jatuh saking paniknya. Gue baru sadar, pantulan itu hilang waktu gue berhenti di tengah kamar, dan gak ada apa-apa lagi.
Sejak saat itu gue gak berani mandi kalau bukan siang hari. Hari ini tepat 3 bulan sejak gue pergi dari Randu Alas. Gue cerita ini sambil duduk di pojokan kamar kos. Semua lampu gue nyalain, pintu gue ganjal dengan meja kecil. Tapi tangan gue gemetar saat ngetik, karena gue tahu apapun yang terjadi malam ini kayaknya bakal lebih parah dari malam-malam sebelumnya. Dari jam 9 tadi, gue udah ngerasa ada yang berubah. Suasana kamar gue mendadak lebih dingin. Lampu berkedip 2 kali, tanpa alasan. Sudut ruangan yang biasanya kosong, sekarang kayak lebih gelap dari biasanya. Bukan gelap normal, tapi gelap yang terasa padat. Sekarang jam 23.58, ada suara lagi. Seretan, perlahan, berhenti. Muncul lagi, dari ujung lorong kos, menuju kamar gue. Gue berhenti ngetik Gudanga Toko. Kali ini bukan pintu yang diketuk, tapi seperti sesuatu mengetuk lantai. Sambil merangkak, gue tahan napas. Suara itu sudah persis di depan pintu kamar. Gue denger napas yang berat, sangat berat, seolah paru-paru yang udah lama rusak dipaksa berfungsi. Lalu suara itu ngomong, pelan tapi tegas, seperti yakin gue pasti mendengarnya. Raka. Gue tutup mulut gue dengan tangan, menahan suara apapun yang mungkin keluar. Ketukan terakhir terdengar 1 kali, tung, berat, dalam. Kemudian pintu kamar gue bergeser sedikit, hanya 1 sentimeter, tapi cukup untuk gue lihat celah. Gelap di bawahnya berubah jadi bayangan lebih tebal, bergerak, berdenyut, seolah seseorang menempelkan wajahnya tepat di balik pintu, balik gaun. Napazet, gue rasakan sampai kulit gue merinding. Balik gaun nyawa kak kami. Lalu suara yang lain muncul. Bukan 1, bukan 2, banyak sekali. Bisikan rendah, suara yang ditahan, suara yang berasal dari tenggorokan yang sudah bukan manusia. Balik gaun. Semua bersahut-sahutan. Gue ngetik ini sambil gemetar, karena gue tahu satu hal. Malam ini, mereka gak cuma datang buat manggil, mereka datang buat masuk. Dan kalau mereka berhasil buka pintu ini, kalau mereka berhasil nyari gue, kesalahan terbesar gue bukan cuma nengok ke belakang. Kesalahan terbesar gue adalah hidup. Cukup lama untuk mereka menemukan gue lagi. Gue dengar suara terakhir sebelum lampu kamar mati mendadak. Suara yang sama. Sanggok dek tepat di samping telinga gue. Waktumu wis entek. Dan begitulah Winggetters. Kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.